Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore ya untuk teman-teman semuanya, khususnya yang menantikan video terbaru atau updatean terbaru dari channel Solusi. Terima kasih ya buat teman-teman semuanya, terutama yang menantikan updatean terbaru ataupun video-video terbaru ya dari channel Solusi Hutang. Saya ucapkan ribuan terima kasih buat Anda semuanya karena supportan, dukungan, semangat dari Anda selama ini yang sangat luar biasa ya, menjadikan channel ini alhamdulillah setiap hari pun masih ada penambahan subscribernya. Berarti masih ada orang-orang yang baru gagal bayar ataupun baru menemukan channel ini, mungkin dari rekomendasi YouTube ataupun dari sharean atau like dari teman-teman semuanya, sehingga algoritma YouTube pun beraksi untuk mempromosikan channel ini untuk orang-orang yang benar-benar membutuhkannya gitu ya. Oke, jadi gini, seperti judul video yang Anda lihat, yaitu sejuta cara menghadapi debt collector pinjol ya ketika kita gagal bayar. Tapi kalau satu cara ini Anda abaikan, itu sama juga bohong gitu loh. Ya. Dan satu cara itu cara apa sih Bang sebenarnya gitu loh ya, atau satu hal yang seperti ini yang Anda abaikan itu akan berdampak juga buruk pada akhirnya gitu loh ya. Jadi sebelum saya bahas, seperti biasa silahkan di-support dulu channel. Cara menghadapi debt collector pinjol ketika kita gagal bayar ya. Tentu iyalah ya, bukan mungkin udah lebih dari sejuta cara kalau saya rasa gitu loh ya. Karena saya perhatikan makin kesini itu sudah banyak orang-orang yang bermental baja, yang berani gitu loh ya, berani mengatakan tidak kepada pinjaman online ilegal ataupun berani melawan ketika ada satu teroran gitu loh ya. Dan ditambah lagi banyaknya dari teman-teman juga yang berbagi pengalaman mereka melalui kanal YouTube mereka masing-masing, dan sudah banyak munculnya youtuber-youtuber yang mengarahkan tentang pinjaman online ini sebenarnya seperti apa. Itu alhamdulillah banget, dan itu suatu poin bagus kalau menurut saya ya. Dan saya pun juga berharap lebih banyak lagi orang-orang ada di YouTube untuk membagikan seputaran informasi pinjaman online, minimal seputaran pengalaman Anda saja gitu loh ya. Dan jangan berpikir saya membagikan nanti juga hasilnya buat apa, untungnya buat apa, saya nggak dapat AdSense kok, saya nggak dapat duit kok. Jangan itu yang kita pikirkan dulu, tapi kita pikirkan dulu bahwa ini adalah sesuatu yang sangat bermanfaat, tidak ternilai harganya ya. Oke, banyak cara yang diajarkan orang gitu loh ya, saya perhatikan gitu ya. Banyak masukan demi masukan, banyak cara demi cara gitu loh ya. Kalau sebenarnya hal yang paling utama di dalam menghadapi debt collector itu selalu Anda abaikan, yaitu tentang pengaruh atau drama dari sebuah pikiran ya. Kalau ini Anda abaikan ya, percuma ada sejuta cara ya, kalau pikiran Anda tidak bisa Anda maksimalkan untuk normal kembali ya. Karena saya perhatikan banyak yang sudah di atas normal ya. Banyak hal-hal yang tidak seharusnya mereka pikirkan malah menjadi beban bagi mereka. Banyak seharusnya permasalahan yang tidak mengarah kepada mereka, justru mereka ingin untuk penyelesaian itu gitu loh ya. Dan ini jangan dianggap sepele, makanya saya bilangin ketenangan pikiran dan hati ya, baru bisa Anda menampung sejuta cara ya, atau ratusan ribu cara yang telah muncul saat ini tentang kita menghadapi dari pinjaman online. Baik itu segi ancaman hukumnya, baik itu segi ancaman ke rumah, baik itu segi penyebaran data, dan berbagai macam lagi yang telah diberikan oleh teman-teman juga yang berada di YouTube ya. Umumnya yang mempunyai saluran-saluran YouTube tersendiri gitu loh. Pokoknya berbeda versi, berbeda cara, tapi dengan tujuan yang sama, yaitu mengatasi kepanikan dari orang-orang yang telat bayar pinjol, gagal bayar pinjol. Tapi ya, satu hal yang saya sampaikan tadi itu masih banyak teman-teman yang sulit banget gitu loh. Bahkan saya bilangin, itu nggak ranah Anda ya, itu nggak urusan Anda ya. Kita ambil aja contoh, Bang, kapan sih debt collector datang ke rumah? Saya bilangin, itu nggak ranah Anda ya. Kurang lebih kalau orang sudah bertanya hal seperti itu, apa yang sedang terjadi
Ya, berarti ada satu kekacauan di dalam pikiran mereka, ada satu ketidakseimbangan dalam pikiran mereka gitu loh. Jadi pikiran mereka lebih banyak mengarah ke suatu keburukannya daripada suatu kebaikannya. Jadi lebih banyak ke negatifnya daripada positifnya. Ya. Dan ini loh yang saya bilangin satu hal tadi itu. Jadi banyak pun cara yang masuk, banyak pun orang memberikan solusi, banyak pun cara, mau cara yang terbaik sekalipun, kalau posisinya pikiran mereka tidak tenang dan masih juga panik, dan mereka selalu menyimpulkan hal-hal yang tidak seharusnya mereka simpulkan, iya sama juga bohong. Ya. Jadi orang mau ngoceh seperti apapun, Anda mau masuk ke grup manapun, ya, Anda mau fan ke YouTuber manapun, juga hasilnya percuma kalau posisinya kepanikan itu terus ada di dalam pikiran Anda. Ya, karena tidak akan seimbang. Ya, lebih berat rasa takut Anda daripada sebuah supportan yang datang dari cara-cara yang diberikan oleh YouTuber-YouTuber tadi gitu. Ya. Jadi ini perlu diatasi. Jadi sebelum Anda mencari solusi, saya pun dulu juga menyampaikan, percuma Anda mencari solusi di YouTube kalau dalam pikiran Anda masih banyak rasa takutnya daripada beraninya. Ya. Ketika orang-orang menyatakan yang sebenarnya, malah Anda menganggap itu ini agak tipis dipercaya misalnya gitu ya. Karena memang rasa takut dia itu terlalu berlebihan. Ya, makanya dari teman-teman itu saya selalu bilangin itu, coba dulu tenangkan diri Anda. Coba dulu tenangkan hati Anda. Coba dulu tenangkan pikiran Anda gitu loh. Kalau belum mampu untuk mengatasi semua ini, letakkan dulu sementara. Bang, mereka itu berada di kepala kita, Bang. Kayak mana meletakkannya? Iya, meletakkannya itu bukan kepala Anda dipotong terus ditaruh, enggak seperti itu. Coba kita menyibukkan diri dengan aktivitas lain, misalnya gitu. Atau kita bekerja, atau kita pergi refreshing dulu, atau sementara HP dimatikan dulu. Pokoknya kayak mana ini bisa tenang dulu. Ya. Jadi kalau semuanya belum tenang, kita paksakan mencari solusi, diberikan oleh orang 1000 cara, Anda masuk dalam kelas ini, grup ini, rasanya percuma gitu loh. Ya. Jadi Anda ngoceh-ngoceh, orang sudah menerangkan, orang sudah sekian tahap dari tahap 1 sampai ke 7, Anda malah balik lagi ke tahap 1. Ya. Jadi tidak ada peringkat untuk kemajuannya. Karena memang apa? Karena memang pikiran dia belum bisa untuk menampung itu. Ya, makanya saya saranin satu hal ini jangan diabaikan. Meskipun sejuta cara Anda dapatkan untuk menghadapi debt collector pinjol misalnya, tapi hal ini tidak bisa diabaikan. Tentang pikiran, karena paling utama itu di pikiran. Saya bilangin itu. Paling utama di pikiran. Yang paling kejam itu pikiran. Ya. Seberat apapun masalah pinjol, paling berat masalah ada di pikiran Anda gitu loh. Kalau masalah pinjolnya apa? Mungkin mohon maaf cerita ya, bukan saya sombong atau kayak mana. Hutangnya cuma 1 juta. Hutangnya cuma 2 juta gitu loh. Ya. Tapi pola pemikiran Anda beranggapan seolah-olah hutang ini 500 juta, 1 miliar gitu loh. Karena apa? Karena Anda mengikuti rasa takut dari hantaman debt collector tadi. Makanya saya bilangin, coba dulu ditenangin supaya Anda bisa berpikir, loh, ini kan utang saya cuma segini, utang saya enggak cuma segini, kenapa saya harus ketakutannya sampai sejauh ini? Kayak gituin aja. Coba tekan lagi diri Anda itu, coba tekan lagi hati Anda itu, apa sih yang harus saya takutkan? Apa sih yang harus saya panikkan gitu loh? Utang saya cuma segini. Ngapain saya harus memikirkan saya di penjara? Ngapain saya harus memikirkan DC mau datang ke rumah? Ngapain saya harus memikirkan nanti data saya disebar, ini saya malu segala macam? Ngapain? Nggak ada untungnya juga. Ya, coba teman-teman itu seperti itu gitu loh. Coba bertanya kepada hati mereka sendiri. Ya, coba gitu loh. Jelasin sama hati Anda, apa sih yang saya takutkan? Apa yang saya cemaskan? Ya, baru Anda bisa menampung solusi dari manapun, menampung cara dari saluran manapun juga pasti akan masuk gitu loh. Ya, nggak harus di solusi hutang kok, dari channel manapun Anda masuk pasti Anda bisa menampung asalkan pikiran Anda tenang, benar-benar tenang gitu loh. Ya, tapi selagi kepanikan itu masih ada dan pikiran Anda masih menterawang entah kemana-mana, sama juga bohong. Ya, makanya saya bilangin, berjuta cara pun yang diberikan oleh orang atau sejuta cara pun yang Anda dapatkan untuk menghadapi debt collector, tapi hal yang seperti saya sampaikan tadi masih ada di pikiran Anda,
Rasa takut yang terlalu berlebihan, kepanikan, kesetresan, percuma. Semuanya juga hasilnya 0,0. Ya. Sampai di situ mungkin teman-teman lebih paham. Makanya saya sarankan sebelum Anda mencari solusi atau mengikuti cara-cara dari orang-orang yang memberikan tentang pinjaman online, alangkah baiknya beri dulu ketenangan untuk pikiran Anda, preskan dulu pemikiran Anda, mampu nggak Anda menerima masukan itu untuk menyisihkan rasa takut Anda dan menerima segala masukan yang positif, yang baik buat diri Anda. Ya, jadi mungkin dari saya cuma itu aja. Terlebih dan terkurangnya saya mohon maaf. Yang penting support juga ya channel saya dan channel yang satu lagi itu ada dua, Medi Broni dan Solusi Hutang. Yang mana channel itu bisa berkembang, memberikan semangat dan semangat buat teman-teman semuanya. Ya,